Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Sobahul khair, sobahun nur. Maza darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Al-yaum naltaki maratan saniyatan. Hari ini kita kembali bertemu, bertatap muka walau hanya dalam suara dan video. Nah, al-yaum nurid an nata'alam al-lugha al-arabiyyah. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Dan pelajaran kita hari ini adalah kata ganti. Nah, yang punya bukunya silakan buka halaman 50. Ya, sudah dibuka. Ya, kalau begitu saya akan melanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti. Nah, kita lihat nomor 1. Huwa. Huwa itu artinya dia. Nah, dia adalah kata ganti untuk isim atau kata benda muzakkar tunggal. Nah, jadi huwa itu nanti sebagai kata ganti untuk kata benda. Kata benda atau isim atau nama yang berupa manusia. Ada juga selain manusia itu juga ada tumbuhan, hewan, dan benda mati. Nah, jadi isim itu seperti apa? Seperti nama orang, kemudian nama tumbuhan, kemudian nama hewan, dan benda mati seperti rumah, pensil, dan sebagainya. Itu adalah isim. Ya, oke. Nah, contohnya ini. Haza abi. Ini ayahku atau ini ayah saya. Huwa tabibun. Dia seorang dokter. Nah, abi itu adalah isim muzakkar tunggal. Kenapa isim muzakkar tunggal? Karena abi itu adalah seorang laki-laki dan hanya satu orang. Jadi satu orang laki-laki. Nah, itulah yang disebut dengan muzakkar tunggal. Satu orang laki-laki. Nah, abi ini itu bisa diganti dengan kata huwa. Nah, seperti yang dicontoh ini. Haza abi. Ini ayahku atau ini ayah saya. Dia, huwa itu dia. Maksudnya siapa Ustadz Nuk dianya? Dia itu berarti ayah saya. Ayah saya seorang dokter. Oke, paham sampai sini? Fahimtum? Fahimna insya Allah. Nah, kita lihat contoh kedua. Zalika baiti. Itu rumahku. Nah, baiti di sini adalah isim. Isim yang berupa benda mati. Nah, jadi baitun itu bisa diganti dengan kata huwa. Zalika baiti. Itu rumahku atau itu rumah saya. Dia. Nah, dia itu maksudnya apa Ustadz? Dia itu maksudnya rumah saya. Dia besar. Jadi rumah saya itu besar. Zalika baiti. Itu rumah saya. Dia besar. Maksudnya dia adalah rumah saya. Nah, seperti itu. Fahimtum? Fahimna. Nah, kemudian nomor 2. Itu ada kata hiya. Hiya itu artinya juga dia. Tetapi untuk perempuan. Seperti itu ya. Untuk perempuan, dia adalah kata ganti untuk isem, untuk nama-nama atau kata benda muannas tunggal. Kata benda muannas tunggal itu maksudnya apa, Ustadz Nuk? Muannas tunggal itu adalah jenis perempuan tunggal. Maksudnya gimana Ustadz Nuk? Maksudnya contohnya muannas tunggal itu seperti Umi,
ibuku. Kemudian Fatimah, nama orang Fatimah. Kemudian juga Aisyah, nah itu tunggal karena satu orang. Dan itu seorang perempuan. Nah, kita lihat contohnya. Tilka ummi. Ya, tilka itu seharusnya artinya itu. Itu ibuku. Ya, bukan ini ibu saya. Tilka itu artinya itu ibuku. Hiya mumarridotun. Dia seorang perawat. Nah, tadi yang Ustadz bilang. Hiya itu adalah kata ganti. Kata ganti untuk umi. Sama seperti yang di atas tadi. Huwa itu adalah kata ganti untuk abi. Huwa itu kata ganti untuk baiti atau rumahku. Nah, kalau ini hiya. Kenapa pakai hiya Ustadz Nuh? Karena di sebelumnya adalah perempuan. Nah, umi kan artinya ibuku. Ibuku kan perempuan. Ya toh, ibuku cuma satu, perempuan. Karena ada satu. Jadi, memakai kata hiya. Karena untuk perempuan. Hiya mumarridotun. Dia seorang perawat. Nah, gitu. Fahim tum? Fahimna. Nah, contohnya yang kedua nih juga ada. Tilka madrasati. Itu sekolah saya. Itu sekolahku. Nah, sekolah ini diganti katanya. Katanya diganti menjadi hiya kabirotun. Dia besar. Nah, dia itu maksudnya siapa Ustadz? Dia itu maksudnya adalah sekolah saya. Tilka madrasati, itu sekolah saya. Dia besar. Kabirotun artinya besar. Oke, kemudian nomor 3. Nah, huwa itu akan berubah. Maksudnya gimana? Kita lihat lebih jelasnya di contoh ya. Huwa akan berubah menjadi hu bila didahului oleh isem atau kata lain. Maksudnya gimana Ustadz? Nah, contohnya ini. Zalika Hasanun. Itu Hasan. Titik. Ummuhu. Ummuhu artinya apa? Ibunya. Ibunya mudarrisatun. Ibunya seorang guru. Nah, kalau yang tadi kan ummi. Nah, karena menunjukkan ibunya Hasan, maka setelah huruf alif dan mim itu ada tambahan huruf ha. Jadi ummuhu mudarrisatun. Nah, seperti itu. Zalika Hasan, itu Hasan, ibunya seorang guru. Nah, hu ini menunjukkan kepada nya, ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Hasan. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain. Zalika filun. Roksuhu kabirun. Itu gajah. Roksuhu itu artinya kepalanya besar. Ada tambahan huruf ha di situ. Hu. Roksuhu kabirun. Kepalanya besar. Oke, kemudian nomor 4. Ini juga hiya. Hiya itu akan berubah menjadi huruf ha bila didahului oleh isem atau kata yang lain. Contohnya gimana Ustadz? Nih, tilka Fatimatu. Itu salah ya, bukan itu Hasan. Itu Fatimah. Nah, itu Fatimah. Ummuha mudarrisatun. Ibunya seorang guru. Nah, kenapa Ustadz Nukol di sini pakai ummuha, kalau yang tadi ummuhu? Nah, karena sebelumnya adalah didahului oleh seorang nama perempuan, Fatimah. Nah, karena di situ ada seorang perempuan, jadi huruf setelahnya, setelah ibu itu ada ditambah huruf ha. Ummuha.
ibunya adalah seorang guru. Nah, karena Fatimah adalah seorang perempuan. Kalau yang tadi Hasan. Nah, kalau Hasan itu pakai hu, ummuhu. Kalau Fatimah ummuha karena seorang perempuan. Kalau Hasan ummuhu karena seorang laki-laki. Nah, contoh yang lain. Hazihi madrasatun. Ini sekolah. Satuha wasi'atun. Halamannya luas. Ha ini kembali kepada madrasatun. Karena madrasatun adalah tadi yang Ustadz bilang benda mu'annas atau perempuan. Seperti itu. Nah, nomor 5, untuk merubah isim menjadi mu'annas tinggal menambah huruf ta marbutoh pada akhir kata. Untuk merubah isim menjadi mu'annas tinggal menambah huruf ta marbutoh pada akhir kata. Contohnya muwazzofun. Ya, contohnya ini muwazzofun. Muwazzofun itu artinya karyawan. Nah, kalau muwazzofun itu karyawan laki-laki. Kalau muwazzofatun itu karyawan perempuan atau karyawati. Karyawan yang perempuan. Mudarrisun adalah guru laki-laki. Mudarrisatun adalah guru perempuan. Nah, tadi untuk merubah isim menjadi mu'annas tinggal menambah huruf ta marbutoh. Seperti itu ya. Nah, jadi tugasnya adalah ini. Tugasnya di halaman 51. Haza abi titik jundiyun. Itu ayahku tentara. Nah, kata ganti untuk abi itu apa? Nah, dilihat di sini tadi apa kata ganti untuk abi. Kemudian nomor 2, zalika abuka. Itu ayahmu. Tajirun. Nah, abuka itu apa kata gantinya? Oke. Kemudian nomor 3, tilka ummi. Mudarrisatun. Guru. Itu ibuku. Seorang guru perempuan. Nah, ibuku itu kata gantinya apa tadi di atas sudah ada. Kemudian nomor 4, zalika Salman. Itu Salman. Kabirun. Alif itu baituhu, rumahnya. Kemudian yang ba, baituka, rumahmu. Kemudian yang jim, baituha itu rumah dia untuk perempuan. Baituki, rumah kamu untuk perempuan. Nomor 5. Hazihi umi. Ini ibuku. Fatimah. Yang alif nama dia laki-laki, ismuhu. Kemudian yang ba, ismuka, nama kamu. Yang jim, ismuha, nama dia perempuan. Kemudian yang da itu ismuki, nama kamu perempuan. Nah, yang mana yang cocok? Nah, bisa dilihat di sini. Seperti itu ya. Nanti apabila masih belum paham, boleh japri Ustadz Nuk untuk bilang, Ustadz, aku masih belum paham, tolong dijelaskan lagi. Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.